Selamat datang di Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa berubah penuh asa. Halo teman-teman semuanya, makasih ya buat yang udah mampir di Tanpa Bersua Podcast. Aku mau tanya nih, gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap dijaga imun kesehatannya di masa pandemi. Kembali lagi bersama aku, Ananda Askia, yang bakalan nemenin teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Dan sekarang, Tanpa Bersua Podcast Himajaya udah ada di episode kedua. So, happy listening ya. Nah, hari ini kita bakal bahas nih Ramadan di tahun 2021. Wow, udah Ramadan tapi masih aja nih pandemi. Kira-kira Ramadan tahun ini gimana ya teman-teman? Masih sama dengan sebelum pandemi atau ada yang beda ya? Dan gak terasa ya teman-teman, puasa udah masukin hari ke-11. Sebelumnya, kita di Tanpa Bersua Podcast Himajaya 2021 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga dilancarkan dan diistiqomahkan ibadahnya ya sampai Ramadan berakhir. Kalau bisa sih setelah Ramadan ibadahnya juga tetap kencang ya. Nah, gimana nih puasa Ramadan di tahun ini? Buat yang perempuan nih, selama puasa sampai hari ini kira-kira teman-teman udah ada yang libur puasa apa belum ya? Atau ada yang pura-pura puasa nih? Canda ya teman-teman. Aku yakin teman-teman puasa full nih, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 2021 ini. Oh iya, biasanya Ramadan itu identik dengan sahur, tadarus, ngabuburit, bukber, dan salat tarawih. Nah, yuk kita bakal bahas gimana sih Ramadan di tahun ini. Ada atau enggak ya kira-kira teman-teman? Oke, yang pertama yaitu sahur. Saat sahur, biasanya nih ada anak-anak kecil yang ngerakin sahur, dan diiringi alat musik sederhana. Nah, ini digunakan untuk membangunkan orang-orang untuk sahur. Kira-kira di tempat kalian masih ada nggak yang kayak gini? Kalau di tempat aku, kadang ada, kadang enggak sih. Mungkin karena udah mulai pergeseran yang makin modern kali ya teman-teman. Kalau kalian dulu pernah nggak sih join yang kayak gini? Nah, untuk yang kedua yaitu tadarus. Teman-teman tadarusan nggak nih di rumah atau tadarus di masjid? Udah dapat berapa juz di hari ke-11 ini? Oh iya, biasanya tadarus dilakukan untuk mengisi waktu luang sambil menantikan azan maghrib. Buat berbuka gitu loh, dan biasanya juga setelah subuh ya. Yang paling dikangenin yaitu yang ketiga, yaitu ngabuburit. Kalian tahu nggak sih ngabuburit itu apa? Tapi kayaknya udah pada familiar ya sama kata ngabuburit ini. Tapi buat yang belum tahu, ngabuburit itu semacam jalan-jalan sore atau nyari makanan dan minuman untuk berbuka. Kegiatan ini selalu dilakukan untuk menantikan azan maghrib untuk berbuka puasa. Nah, di masa pandemi ini kalian udah ngerasain ngabuburit atau belum nih? Kalau belum, cobain ngabuburit yuk. Seru loh, tapi tetap ingat dan dijaga protokol kesehatannya ya. Dan sesuai anjuran pemerintah, jangan lupakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan setelah ngabuburit itu biasanya yang dilakuin itu bukber. Nah, bukber sendiri ini artinya buka bersama. Yang hari-hari biasa jarang ngelakuin makan bareng. Nah, biasanya pada bulan Ramadan ini bakal ngelakuin buka bareng. Jadi ya berasa gitu loh kekeluargaannya. Selain bersama keluarga, buka bersama juga sering dilakukan bareng teman-teman. Sekalian reunian gitu. Kalian udah bukber berapa kali nih? Dan udah diajakin sama teman apa aja? Semoga gak jebol ya kantongnya. Kalau aku tiap hari bukber sih, tapi sama keluarga. Sama temannya masih wacana. Gak tahu deh bakal jadinya gimana. Oke, dan yang terakhir itu adalah sholat tarawih. Wah, kira-kira teman-teman sholat tarawih ke masjid nggak nih? Atau pamit ke orang tua tarawih ke masjid, nggak taunya ke warung kopi. Aku bercanda ya. Yuk kita tarawih ke masjid teman-teman. Bulan Ramadan itu cuma sekali loh. Cuma sebulan dalam setahun. Dan yang buat tarawih semoga tetap istiqomah ya teman-teman. Dan selain kebiasaan yang aku sebutin tadi nih, kita juga bisa loh sambil memperdalam agama kita. Mungkin bisa dengerin tausiah lewat YouTube, konten IG, atau bahkan podcast-podcast. And for your information nih, bahwa di negara tercinta kita ini, Indonesia punya tradisi unik di beberapa daerah tiap menjelang bulan Ramadan. Ada yang udah pada tahu nggak nih? Mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast ini ada yang dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kedua provinsi ini punya tradisi penyucian yang disebut padusan atau mandi. Jadi umat muslim akan menceburkan diri ke mata air dan membasahi tubuh, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Konon, mereka mempercayai dan meyakini bahwa mata air memiliki makna spiritual dalam budaya Jawa. Dan gak hanya di Indonesia yang memiliki tradisi unik, di negara lain pun punya tradisi unik baik menjelang, saat,
hingga setelah bulan Ramadan. Pada penasaran gak nih? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu tradisi di beberapa negara, atau bahkan belum ada yang tahu ya. Nah, aku mau bahas nih tentang negara Pakistan. Pada tahu nggak nih kalau di Pakistan itu ada istilah perayaan Chand Raat. Tradisi ini dilakukan oleh para wanita untuk menyambut Idul Fitri atau Lebaran. Jadi saat hilal terlihat di langit, maka para wanita di Pakistan segera memulai perayaan Chand Raat. Biasanya setelah buka puasa terakhir, mereka akan ke pasar membeli gelang warna-warni lalu mewarnai dan melukis tangan juga kaki mereka dengan henna. Oh ya, kita next ke negara kedua, yaitu di Irak. Di Irak itu punya tradisi yang namanya Mebibas. Nah, kalau tadi tradisi untuk perempuan, kalau di Irak ini tradisi untuk laki-laki. Biasanya setelah berbuka puasa bersama keluarga, para laki ini di seluruh Irak akan berkumpul untuk bermain Mebibas. Permainan ini melibatkan dua kelompok yang terdiri dari 40 hingga 250 permainan. Wah, banyak banget ya permainannya. Kuat banget mereka sampai main 250 permainan. Keren sih. Oh iya, untuk cara main Mebibas ini, seseorang dalam kelompok akan membunyikan sebuah cincin. Lawan harus menentukan pria mana yang akan membawa cincin. Namun, untuk menebak siapa yang membunyikan cincin tersebut, lawan hanya boleh menggunakan bahasa tubuh. Selain itu, di Turki, warga yang berpuasa akan dibangunkan untuk santap sahur oleh para penabuh drum berpakaian tradisional Ottoman. Penabuh genderang menggunakan kostum tradisional Ottoman, termasuk vest dan rompi yang keduanya dihiasi dengan motif tradisional. Lain cerita kalau di India ya. Pada tahu kan, kota tua bernama Mughal di pagi hari meneriakkan nama Allah dan Nabi untuk membangunkan umat Islam yang akan melakukan sahur. Mulai pukul 02.30 waktu setempat dengan membawa tongkat untuk mengetuk pintu dan dinding rumah warga. Nah, gimana teman-teman? Udah nambah pengalaman kan ya? Dan selain itu, aku mau nge-share nih 6 tips tentang produktif selama jalani puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu sesuaikan waktu tidur. Nah, supaya kita tetap produktif nih selama bulan Ramadan, kita tuh mesti banget ya teman-teman buat maksimalin waktu tidur kita. Jadi waktu kita tuh tetap produktif, nggak terganggu gitu. Dari kita harus ada jadwal yang harus kita perbaiki. Usahakan waktu tidur kita itu lebih awal dari biasanya. Dan jangan biasain tidur malam ya. Yang kedua yaitu membuat rencana kegiatan. Walaupun nih biasanya kalau kita lagi puasa kan rasanya kayak lemes gitu ya. Tapi kita tetap nih harus ngejaga aktivitas sehari-hari kita supaya kita tetap bekerja dengan baik. Nah, caranya gampang untuk ngatasin masalah tersebut yaitu kita buat rencana kegiatan dalam sehari. Kita mesti prioritasin nih, kegiatan apa sih yang harus kita lakuin buat hari itu. Dan jangan lupa ya, setelah selesai hal yang kita lakuin, usahakan untuk mengisinya dengan membaca Al-Quran. Dan untuk yang ketiga yaitu olahraga ringan. Dan jangan jadiin olahraga untuk menghambat puasa ya. Kita tuh tetap harus untuk ngejalanin rutinitas olahraga kita seperti biasa biar tetap sehat dan produktif di bulan Ramadan. Kita mesti cari waktu nih yang sesuai buat olahraga menjelang buka puasa atau setelah buka puasa. Oh iya, jangan olahraga yang intensitasnya berat ya, karena itu bakal nguras energi kita. Karena tujuan utamanya agar tetap menjaga fisik ideal dan sehat untuk produktif pada saat bulan Ramadan. Yang keempat yaitu memanfaatkan waktu istirahat. Kita perlu banget nih untuk manfaatin waktu istirahat kita selama bekerja, karena itu penting banget untuk ngembaliin puasa kita. Jadi kita tuh lebih semangat gitu loh untuk puasa, karena kita ya punya waktu istirahat. Dan kita nih perlu banget untuk manfaatin istirahat tidur siang singkat selama 20-30 menit untuk membantu merasa lebih baik dan siap produktif kembali. Dan jangan lupa untuk di-set alarmnya ya. Dan yang kelima yaitu jangan lupa ibadah. Bagian penting dan utama ketika di bulan Ramadan adalah memaksimalkan ibadah. Jadi kalau ibadah kita konsisten, kita tuh bakal ngedapetin amalan baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan selain itu, ibadah juga dapat menenangkan pikiran dan suasana hati kita untuk mengembalikan semangat bekerja. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, gitu, hindari lembur. Jadi waktu kita kerja nih, baiknya tuh kita tuh ngatur waktu bekerja kita, usahain jangan lembur ya. Segera diselesain semua kerjaan yang kita punya, biar kita tuh tetap produktif selama bekerja dan jangan nunda-nunda pekerjaannya ya. Oke, mungkin segitu aja tips dari aku. Dan kayaknya Ramadan kali ini nggak terlalu jauh beda ya sama Ramadan sebelum pandemi. Cuman ya emang ada perbedaan, yaitu selalu menggunakan dan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semoga setelah Ramadan ini virusnya udah pergi
dan kita bisa beraktivitas kembali tanpa protokol kesehatan lagi. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk podcast kali ini. Waktunya aku, Ananda Askip, undur diri ya teman-teman. Nantikan podcast-podcast berikutnya, dan tentunya dengan topik yang berbeda-beda dan seru pastinya. Semangat puasa ya teman-teman. See you semua. Semoga kita bertemu lagi di Tanpa Bersua podcast berikutnya. Bersua dengan rasa, berubah penuh asa. Thank you. Bye-bye.